Pemirsa, polisi menemukan dugaan markup atau penggelembungan dalam proyek pengadaan alat Uninterruptible Power Supply atau UPS di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Polisi segera menetapkan tersangka. Lalu bagaimanakah dengan keterlibatan anggota Dewan yang memasukkan dana UPS dalam APBD 2014? Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa 7 orang saksi terkait kasus proyek pengadaan alat Uninterruptible Power Supply atau UPS di sekolah-sekolah di Jakarta. Ketujuh saksi yaitu 3 orang kepala sekolah penerima UPS, 2 orang dari pejabat pembuat komitmen dan 2 orang pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan pemeriksaan kepala sekolah dan perusahaan pemenang tender dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek UPS. Martinus mengatakan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih mengumpulkan keterangan para saksi. Periksa 7 orang ya, 2 dari PPK, kemudian 2 dari pejabat penerima hasil pekerjaan PPHP atau tim pengawas ini, kemudian 3 dari sekolah yaitu kepala sekolah di 3 lokasi, kemudian sampai pukul 12.00 ada 1 PPK, 1 saksi yang belum didatang hadir yaitu atas nama saksi AU belum hadir. Kita masih melakukan upaya-upaya pengumpulan alat bukti. Kita masih memeriksa dulu saksi-saksi untuk pendalaman kita. Selain ketujuh saksi, Polda Metro Jaya juga memanggil Alex Usman. Namun Alex tidak datang. Alex merupakan salah satu saksi penting dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan UPS. Sebab mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat itu adalah salah satu pejabat pembuat komitmen dari proyek pengadaan UPS untuk 49 sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya juga pernah meminta keterangan dari Alex soal pengadaan UPS, namun pemanggilan itu dilakukan saat kasus masih di tingkat penyelidikan. Polda Metro Jaya memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek UPS sejak 28 Januari 2015 lalu. Penyidik telah menyelidiki dokumen-dokumen terkait proyek pengadaan UPS, alat UPS, serta lokasi UPS. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari 15 orang yang berhubungan dengan proyek senilai 330 miliar ini. Penyidik juga akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi untuk membuat kasus ini semakin terang benderang. Sebelumnya Ahok menduga ada penggelembungan harga UPS sebesar 5,8 miliar rupiah per unit pada 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga 1 UPS dengan kapasitas 40 kV ampere hanya sekitar 100 juta rupiah. Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Ia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan pemerintah DKI sebesar 10 hingga 15% untuk dialihkan ke yang lainnya seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada APBD dari draft DPRD DKI disebut mencapai 12,1 triliun rupiah. Tim Liputan, JAK TV. Kita masih melakukan upaya-upaya pengumpulan alat bukti. Kita masih memeriksa dulu saksi-saksi untuk pendalaman kita. Ya, membongkar kasus penggelembungan dana UPS yang harganya disebutkan sekitar 100 juta menjadi 5,8 miliar dalam APBD 2014 yang cukup fantastis. Kami akan berbincang mengenai hal ini dan juga mengenai RAPBD DKI Jakarta di 2015 yang juga masih menjadi
persetujuan antara Gubernur DKI Jakarta dan juga dengan DPRD DKI Jakarta. Kami telah bersama dengan dua narasumber di studio pada malam hari ini. Yang pertama dengan Bang Ucok Sky Kadafi, beliau dari Center Budget Analysis. Selamat malam Bang Ucok. Ya, selamat malam. Terima kasih bersama kami, dan juga dengan Bang Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang Lisman. Selamat malam. Terima kasih bersama kami. Silakan nanti jika Anda ingin berinteraksi, menelponlah di 021 51 55 111. Baik, Bang Ucok, di sini kepolisian sudah mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penggelembungan dana. Dan hari ini yang diperiksa adalah mereka yang pertama ada tiga posisi di sini, yaitu dari sekolah, dari PPK, dan juga dari mereka yang ditunjuk menjadi pemenangnya. Apakah ini sudah tepat orang-orang yang dijadikan saksi menurut Bang Ucok? Ya, mungkin ke depan ini kelihatannya tinggal menetapkan tersangka ya. Karena polisi itu kelihatannya udah memanggil pembuat komitmen, itu berarti udah memperoleh dokumen kontrak. Dokumen kontrak udah diperoleh, apalagi dia udah memanggil penerima ini ya, penerima barang itu ya. Jadi kalau UPS ini sampai sekolah itu ada dari Pemda, PNS yang menerima barang itu dicek dulu sama dia sesuai nggak dengan dokumen kontrak. Apakah seharusnya itu? Nah, itu udah ada, dan kepala sekolah gitu. Ada 3 kepala sekolah yang dipanggil. Berarti memang ini tinggal menentukan ke depan tuh menentukan tersangka. Tapi sayang kelihatannya itu kan ada 300 sekian miliar gitu ya untuk pemberian UPS itu, tapi sampelnya itu kelihatannya hanya 3 dari kepolisian, 3 kepala sekolah. Jadi ini masih kurang. Kelihatannya polisi itu kayaknya enjoy hanya menerima ada dengan 3 saksi dari kepala sekolah ini dan mendapatkan penggelembungan, sehingga mereka kayaknya masih ada lagi. Selain penggelembungan atau markup, itu masih ada lagi, dugaan saya ini ada yang namanya korupsi dalam bentuk fiktif. Fiktif itu maksudnya Pengadaan fiktif gitu? Iya, pengadaan fiktif itu yang sebetulnya harus dikejar oleh polisi. Itu lebih enak gitu, itu yang harus dilakukan. Kenapa gitu. memangnya kalau saat ini yang didalami mengenai pengadaan UPS-nya? Kalau markup itu ya, kalau markup itu mungkin dia dapat dari 3 kepala sekolah itu gitu. Kan itu sebetulnya banyak dia. Kalau saya baca itu kan ada 30. Sedangkan tahun 2015 itu aja ada 13 sekolah itu. Sekitar 230 miliaran gitu. Nah, itu jangan 3 orang sebetulnya saksi yang dari kepala sekolah itu. Seharusnya polisi itu lebih banyak lagi saksi yang dipanggil yang menerima. Saksi dan survei ke lapangannya itu lebih dari kalau bisa semuanya. Jadi dokumen kontrak itu diambil semua, gitu ya, semua PT-PT diambil, nah itu diverifikasi, benar nggak ada di sekolah ini, benar itu diverifikasi. Tapi kalau hanya 3 ini masih kurang. Kalau hanya 3 ini kelihatannya mungkin polisi itu hanya menargetkan seseorang jadi tersangka. Kayak gitu. Jadi ini pilih bulu. Ini banyak kasus gitu, tapi hanya 3 diambil, yang lainnya bisa bebas kayak gitu. Itu yang dugaan saya kepada polisi. Artinya jika semuanya dijadikan saksi, dipanggil begitu untuk diketahui juga apakah mereka juga menerima barang tersebut begitu ya? Iya, sebetulnya kan itu ada 330 miliar kan kalau nggak salah itu ya anggarannya itu ada banyak sekolah gitu. Seharusnya yang banyak sekolah ini itu ditelusuri oleh polisi semua gitu. Jadi dipilah-pilah mana markup, mana fiktif gitu, bisa dilihat dari situ. Kalau ini kan hanya 3 yang dipanggil sebagai saksi gitu. Kalau 3 ini masih dikit, masih minim gitu. Seharusnya polisi itu memanggil semua kepala sekolah yang menerima UPS ini. Oke, gitu. Baik, Bang Lisman, di sini kita lihat juga ada persetujuan antara Pemprov dan juga dengan DPRD ya. Dari pihak Pemprov mengatakan pihak DPRD, pihak Dewan juga ikut terlibat dalam hal ini. Namun demikian, yang dilakukan oleh kepolisian baru memeriksa pihak dari sisi Pemprov DKI Jakarta. Kita lihat sini ada pejabat pembuat komitmennya maupun para kepala sekolah yang notabene adalah mereka yang memang pegawai negeri sipil dari Pemprov DKI Jakarta. Apakah nanti artinya juga bisa mengarah ke anggota dewan menurut Bang Lisman? Baik, yang saya perhatikan pertama, kalau DPRD berseteru dengan gubernur, ya itu menguntungkan rakyat. Ya. Jadi dua-duanya kan dipilih rakyat. Jadi kalau mereka berselisih mengenai sesuatu, ya secara public policy juga memang yang harus berselisih, ya. Tetapi perselisihan itu juga harus ada arahnya untuk mencari konsensus, kompromis. Jadi ada solusi sebetulnya harusnya. Harus. Nah, tetapi sekarang karena banyak diantaranya merupakan tindak pidana, nah ini terlalu rame gitu. Mestinya jangan sampai tidak terlalu demikian lagi lah ke depan. Kalau saya sendiri melihat bahwa memang ini adalah sesuatu fase baru dalam
hubungan antara DPRD dengan eksekutif ya, bahwa mereka sah sebagai pilihan rakyat untuk berselisih demi kepentingan rakyat gitu loh. Karena artinya apa? Kalau anggaran-anggaran ini akan lebih diarahkan nanti kepada hal-hal yang benar. Ya, sejarah mengingat ini kan macam-macam ini ke belakang. Riset-riset dari mahasiswa yang saya bimbing juga banyak pengungkapan yang tidak boleh dikemukakan secara terbuka bahwa kadang-kadang DPRD itu mengajukan proposal tidak boleh diperiksa. Usulan Pemda boleh diperiksa. Nah, hal-hal demikian ini kan Karena dianggap mewakili rakyat, semua usulan dari DPRD. karena dia berdasarkan kepentingan rakyat, apa yang dia lakukan tidak perlu diperiksa lagi. Ini yang menjadi pertanyaannya kan gitu. Nah, jadi menurut saya ya ini suatu proses yang menarik. Saya tidak memahami persis mengenai masalah pidananya, tetapi kalau memang ada tindakan yang bersifat pidana, memang harus dibawa ke penyelesaian secara hukum. Artinya dalam proses untuk pembuatan anggaran tersebut hingga akhirnya pengadaan itu muncul, begitu Bang Ucoknya tentunya melibatkan dua pihak, dari pihak Pemprov maupun dari pihak DPRD. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, kita akan break sebentar, jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda setelah jeda. Kita masih melakukan upaya-upaya pengumpulan alat bukti. Kita masih memeriksa dulu saksi-saksi untuk pendalaman kita. Ya, kami lanjutkan perbincangan mengenai penggelembungan dana proyek UPS di DKI Jakarta. Baik, Bang Ucok, sekali lagi dari pemeriksaan hari ini adalah orang-orang yang mungkin kita lihat levelnya mungkin agak di bawah begitu ya. Di bawah, betul. Nah, ini apakah kira-kira nanti bisa juga menyentuh di atasnya? Tentunya kan tadi dalam proses pengajuan anggaran bukan mereka yang biasanya mengusulkan dari bawah, tapi juga DPRD maupun dari pihak SKPD juga yang mengusulkan. Ya, orang di bawah ini banyak ini juga ada bisa pintu masuk ya. Bisa juga yang saya takutin orang yang mereka ambil ini bukan orang yang bisa membuktikan ada uang masuk ke DPRD atau di tingkat atasnya gitu loh. Jadi polisi ini betul-betul harus mencari ya tersangka untuk masuk kepada DPRD dan atasannya gitu. Jadi polisi ini persyaratannya untuk masuk ke sana gitu ya, harus setelah dijadikan tersangka nih orang gitu, harus pertama menerapkan undang-undang pencucian uang. Gitu. Undang-undang pencucian ini penting untuk membuka rekening dia ya, rekening yang menjadi tersangka ini, udah itu untuk menelusuri harta kekayaan dia atau rekeningnya keluarganya, anaknya itu perlu dibuka. Jadi ini artinya polisi harus bekerja sama dengan PPATK. Gitu. Karena untuk membongkar ini nggak mungkin, untuk membongkar ini masuk ke DPRD, kita tidak mungkin ya DPRD terlibat. Selain memang ada anggaran atau anggaran suap, ini pasti suap masuk ke DPRD sehingga DPRD ini menerima suap. Karena proyek yang tidak masuk akal tersebut kenapa bisa disetujui begitu ya? Iya, itu kenapa nggak masuk akal ini disetujui? Ini kan nggak gratis, prosedurnya nggak gratis. Pokoknya tidak ada makan siang gratis deh, kayak gitu. Ini pasti ada kong kali kong terhadap anggaran ini. Sekarang tinggal membuktikan tersangka ini punya bukti nggak bahwa uang itu mengalir ke DPRD. Nah, ini yang harus dibuktikan polisi, yang harus dicari oleh polisi ini data-data ini. Itu satu, termasuk nanti ke atasannya ya, ke tingkat eselon 1 atau ke ini ya yang punya di atasan mereka itu gitu. Ini juga gitu. Ini juga harus dirunut begitu ya. Harus gitu. Dirunut di mana alirannya dan juga bagaimana prosesnya gitu. Ya. Gitu. Jadi harus kerjasama dengan PPATK gitu. Jadi polisi juga harus menjadikan orang tersangka itu benar-benar yang paham tentang aliran duit ini gitu. Atau kadang-kadang kan bukan hanya penerima mungkin uang recehan dalam tanda kutip ya, takutnya recehan, dia terima recehan, dia nggak tahu, ada kan beberapa ketua ketua pengadaan barang itu, PPK itu, pembuat komitmen itu kan nggak tahu apa-apa, tanda tangan doang, kayak gitu loh, kayak gitu. Oke, baik, kita angkat telepon sebelum kita ke Bang Lisman lagi. Selamat malam. Halo. Ya, saya Ahibni Huta Galung dari Tangerang. Silakan, Bang. Begini Bu, saya sedikit memberikan pandangan saya ya tentang masalah gubernur dengan DPRD.
mengenai kasus-kasus korupsi yang sekarang ini lagi heboh ya. Saya setuju sekali Pak Ahok itu tegas ya dengan prinsip-prinsip kebenaran itu. Tetapi ada sedikit kekurangan dari Pak Gubernur. Kalau saya mengatakan dia harus belajar dari Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, dia sedikit kurang berhikmat. Boleh dia tegas, tetapi dia berhikmat. Jadi supaya semua bisa baik. Begitu juga dia harus menunjukkan bahwa dia itu benar-benar seorang pemimpin yang bijak. Dan bukan seperti yang kita lihat. Boleh kata-katanya seorang pemimpin, saya kurang setuju ya. Kalau saya lihat beberapa gayanya dan beberapa kalimat-kalimat yang terungkap, itu sebenarnya kurang baik ya sebagai seorang pemimpin. Tapi saya mendukung ketegasan dari Pak Ahok ya, berantas semua korupsi sampai ke akar-akarnya, tetapi dia tetap bekerja sama dengan yang bisa mengenai hukum lah ya, seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan, supaya memang bisa transparan semua. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia itu seperti malaikat, enggak seperti itu juga gitu. Itu aja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Selamat malam. Silakan Bang Lisman untuk menanggapi. Ya, ya memang benar bahwa pemimpin itu kan harus arif. Tetapi yang lebih benar lagi, politik itu kan masalah konflik dan konsensus begitu loh. Jadi setiap konflik yang terjadi ya dicarikan jalan yang bisa memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan 100% itu kan nggak ada. Politik itu kan memindahkan pertikaian di tempat lain menjadi pertikaian. Oke. Mungkin jadi satu hal yang baru juga gitu Bang Lisman, bahwa baru kali ini di Jakarta biasanya mungkin ketika ketok palu dalam hal RAPBD semuanya langsung oke dan setuju selama ini yang terjadi seperti itu. Namun baru kali ini yang sampai akhirnya meledak-ledak di antara dua kubu. Iya. Dan ini satu keadaan yang menurut saya dilembagakan. Cuman aturan mainnya kan ada. Karena ya teorinya begitu, bahwa legislatif dan eksekutif demi kepentingan rakyat harus memperjuangkan domainnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Yang terjadi sekarang ini kan domain salah satu pihak kan terlalu jauh ini. Nah ini harus dipulihkan. Maksudnya salah satu pihak adalah? Salah satu pihak itu DPRD ini kan sudah sampai taraf mengabaikan hakikat dari pendidikan itu sendiri gitu loh. Logika mana UPS begitu mahal diberikan pada setiap sekolah, sementara gaji dan pendapatan dari sejumlah tenaga pengajar di situ masih rendah gitu loh. Termasuk juga bangunan yang belum masih ambruk dan sebagainya ya, yang justru perlu perhatian lebih dalam. Iya, jadi artinya bagaimana mereka membuat keseimbangan antara kepentingan mereka dan kepentingan rakyat kan gitu. Ya nggak mungkin lah mereka malaikat semua, kan ada kepentingannya juga pada tanda kutip ya. Tetapi jangan sampai melupakan itu. Coba bayangkan, Mbak ya. 5,5 miliar hanya untuk UPS. Padahal guru atau guru kalau honorer misalnya dibagi begitu, per sekolah dengan uang sebanyak itu untuk gaji kesejahteraan guru itu lebih baik tentunya ya. Gurunya udah senyum-senyum kan. Ini maupun kan jadi pada fasilitas mengong sekolah semua. bagi anak-anaknya untuk peningkatan pendidikan. Betul. Oke, baik Bang Ucok. Anda selama ini selalu mengawasi begitu ya jalannya RAPBD saat diajukan. Apakah ini kemarin ketika tahun lalu juga termasuk dalam pengawasan Anda ketika pengajuan UPS? Iya, itu memang kita melihat memang kemarin juga ada konflik, tapi nggak sebesar ini ya, karena memang kelihatannya waktu itu Pak Jokowi-nya ngalah tapi dia masuk ke tempat lain untuk konsensus itu loh, untuk konsensus gitu. Tapi kan kalau ini kan beda ini gitu. Ini beda sebetulnya ini persoalan ini itu karena ketika APBD ini masuk ke DPRD ya, DPRD itu melakukan penambahan dan pengurangan gitu loh. Misalnya saya kasih contoh penyertaan modal negara ya untuk BUMD DKI Jakarta. Pak Ahok itu atau dalam nota dinas itu, dalam nota dinas membaca itu anggaran untuk BUMD itu sebesar 19 triliun. 19 triliun dianggarkan untuk 14 BUMD gitu, 14 BUMD. Tapi setelah dibahas di dalam DPRD gitu ya, itu menjadi 5 triliun gitu loh, 5 triliun. Yang malah orang gitu, potongnya terlalu banyak gitu. Udah itu ada lagi yang di Sekda, anggaran di Sekda itu anggaran HUT, RI dan Kota Jakarta. Itu dari Pemprov
itu dianggarkan 5 miliar. Mhm. Oleh Paripurna DPRD. oleh DPRD itu dipotong 1 miliar, jadi 4 miliar kayak gitu loh. Nah, udah dikurangin. Lalu DPRD membuatlah yang namanya UPS lagi. Ada UPS. UPS ini bukan untuk sekolah. Ini UPS ini untuk kecamatan, untuk kelurahan. Nah, itu dianggarkan sekitar 230 miliaran lah gitu, 230 miliaran gitu kan. Tapi pengajuan dari pengajuan dari Pemprov nggak ada anggaran ini, tapi mereka adakan kayak gitu. Uang ini ada dari pengeluaran-pengeluaran itu loh. Ya marah lah Pemprov. Di situ kan terjadinya kisruh. Ya kan pada laporan nih kan, orang-orang SKPD kan itu kan dibahas antara DPRD dengan SKPD. Itu pada laporan ke atasan mereka gitu. Seharusnya gitu ya, Pemprov ini kan kalau dalam pembahasan ini begini cerita di dalam itu. Ketika DPRD mengkritisi, udah itu disuruh dikurangin atau suruh dihapus programnya gitu kan, udah itu dihapus, nanti kan Pemprov programnya apa dong? Ya, gitu sebagai kan? gantinya begitu apa ya? gantinya kan diajukan oleh DPRD. Seharusnya tolak sama Pemprov. Ini enggak diterima, udah itu dilaporkan. Itulah yang dikatakan dana siluman itu kayak gitu. Berarti di sini memang yang enggak apa itu ada koordinasi antara Ahok dengan bawahannya itu enggak sinkron gitu loh. Maksudnya enggak ada SOP-nya lah. Gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Itulah kisruhnya pertama itu. Dari situ ya? Jadi rebutan uang ini tutup ya. Kayak gitu. Kue anggaran. Baik, kita angkat telepon lagi. Selamat malam. Halo. Iya Pak. Ya. Iya. Silakan dengan siapa Pak? Dengan Pak Fajar Bu. Ya, Pak Fajar silakan. Dari Kerawang. Ya. Kalau saya melihatnya itu antara gubernur dengan DPRD itu pencitraan semua itu. Jadi seharusnya memikirkan yang di bawah. PNS yang DK itu belum gaji-gajian, itu kan TKD segala macam, hanya pencitraan, sibuk pencitraan gitu loh Bu. Jadi seharusnya kalau dari saya masukannya, silakan itu anggaran itu majukan, nanti sudah berjalan baru diperiksa, masukin KPK atau polisi gitu loh. Jadi jangan dipertontonkan yang seperti itu ke halayak ramai, ke masyarakat banyak, sehingga yang terjadi apa? Ujungnya anggaran untuk pegawai tidak terbayar gitu loh. Jadi gara-gara pencitraan aja membuat semua jadi sengsara gitu loh Bu. Baik, terima kasih Pak Fajar dari Karawang bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, artinya Bang Lisman bahwa sebetulnya masyarakat juga menantikan bahwa sejatinya RPBD itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, menunggu bagaimana. Nah ini tadi seperti Pak Fajar katakan juga, bagaimana solusinya nanti supaya ini cepat terlaksana begitu? Apakah sepakat dengan usulannya? Ya tentu setiap proses perdebatan seperti ini tentu ada aturan mainnya. Mereka harus mematuhi bahwa ada tenggat waktu yang harus diselesaikan. Ini kan political theater dan itu perlu gitu loh, masyarakat perlu tahu ya. Jadi kalau disebut pencitraan saya juga kurang mengerti dasar teorinya apa kan gitu ya. Yang saya tahu bahwa proses-proses demikian inilah yang kita harapkan mereka mainkan gitu. Baik DPRD maupun eksekutif silakan berselisih mengenai kepentingan rakyat begitu. Cari yang kebenarannya. Dan ya dicari kalau memang ada tindakan sampai tingkat pelanggaran hukum, kejar sampai selesai gitu. Bang Ucok, mungkin lebih ke arah solusi ke depan nih, yang segera dapat dilaksanakan, segera turun itu anggaran supaya bisa dikerjakan semua program-program. Ya kalau solusi ke depan, saya kira besok itu memakai APBD 2014 deh. Karena kembali ke 2014. Ya, karena saat ini kelihatannya Pak Ahok nggak mau lagi mediasi gitu, udah kepala batu sekarang ini gitu loh. DPRD juga kelihatannya juga sama, kepala batu juga sama-sama kepala batu gitu loh. Jadi kelihatannya dan pendukung-pendukungnya bukan mendamaikan, malah mau ngompor-ngomporin kan, ngompor-ngomporin biar tegang. Bagus juga supaya memang Ahok gitu ya, jangan mengeluarkan satu kasus dong, dia harus mengeluarkan kasus lain gitu, kayak rehab sekolah. Rehab sekolah itu disuruh SD, SMP, SMA, saya nggak tahu ada berapa sekolah itu tahun 2011 saya input datanya itu 500 miliaran untuk rehab sekolah. Tahun 2013, 2015 di atas 1 triliun. Sekarang ini. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Tapi sekolah kita lihat, kumuh, jorok, kotor gitu loh. Kalau kita dari luar ya, kotor gitu. Padahal uangnya rehabnya
untuk lehap itu minimal itu ada 1,2 miliaran, 1 miliaran per sekolah kayak gitu. Ini dong dibawa. Gitu Termasuk kan. dengan kualitas yang masih kadang dipertanyakan ya. Iya, Untuk dengan dana sebesar itu. Oke, artinya kita masih menunggu tadi gaya teater tadi disampaikan oleh Iya. Bang Lisman ya, Iya. apa babak berikutnya, karena kita semua tentunya yang berharap supaya segera dapat dilaksanakan semua program-program, Iya. apalagi ini sudah masuk bulan Maret Iya. ya, yang sangat mepet waktunya, jangan-jangan nanti nggak seperti tahun Penyerapannya. lalu, Penyerapannya penyerapannya sedikit. sangat sedikit ya. Oke, terima kasih banyak Bang Ucok dan Iya. juga Bang Lisman bersama kami, selamat malam.